Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsana Maulidi Arif dari kelas 2D Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Kebutuhan remaja. Pada bab ini ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, jenis-jenis kebutuhan remaja, yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi remaja, dan yang terakhir yaitu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Jenis-jenis kebutuhan remaja menurut Maslow. Jenis-jenis kebutuhan remaja menurut Maslow ini ada 5. Yang pertama yaitu fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan remaja yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang prioritas utama, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Contohnya adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan tentram. Ini adalah kebutuhan untuk terbebas dari gangguan dan ancaman serta permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup. Contohnya adalah bebas dari penjajahan, ancaman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, adalah kebutuhan untuk bergaul dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Contohnya memiliki teman, kerabat, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebutuhan eksternal dan internal. Kebutuhan eksternal meliputi pujian, piagam, tanda jasa, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan internal yaitu meliputi kepuasan yang didapat tanpa memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tertinggi dari kebutuhan lainnya, di mana kebutuhan ini sebagai pembuktian dari tingkatan daya pikir seseorang dan hanya didapat jika 4 kebutuhan sebelumnya sudah didapatkan. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Masalah-masalah yang dihadapi remaja yang pertama yaitu upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakannya menjadi lebih dewasa. Tidak semuanya mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Nah, kegagalan dalam menghadapi perubahan sikap dan perilakunya dapat menyebabkan sikap yang keras, agresif, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisik. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Oleh karena itu, ini menjadi masalah bagi remaja. Yang ketiga yaitu perkembangan fungsi pada seks. Pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Masalah remaja yang keempat yaitu dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. Remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan dan lain semacamnya. Yang kelima yaitu harapan-harapan berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Selanjutnya itu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat pada anak. Yang kedua yaitu perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai usaha seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.